Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dengan NIM 13012080511 dari kelas S1 IFX angkatan 47 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi CLU 2 mata kuliah kalkulus 1 di Telkom University. Oke. Ya, jadi pada presentasi kali ini, di sini kita diminta untuk menyelesaikan beberapa problem yang nanti akan kita hadapi. Untuk problem yang pertama, di sini kita bisa lihat, di sini ada sebuah fungsi gx sebagai berikut. Nah, yang mana kita disuruh untuk menentukan nilai jika ada dari setiap poin berikut. Yang pertama itu untuk limit gx untuk x mendekati 1, kemudian ada nilai g ketika x-nya 1, dan juga limit gx ketika x mendekati 2. Nah, di sini saya coba tulis lagi soalnya. Oke, kemudian untuk menyelesaikan yang pertama, untuk limit gx ini ada ketentuan x mendekati 1 itu ada ketika apa? Sebuah limit itu akan ada nilainya jika limit tersebut dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu punya nilai yang sama. Jadi istilahnya kalau kita gambarkan seperti ini. Misal di sini untuk x 1 ya, mendekati 1. Jadi ketika dia ada di garis bilangan x-nya 1, ini 1 misal. Ketika dia dari sebelah kirinya, yaitu misalnya contohnya di sini kita ambil angka 0,99999 sampai 99 terus, dan dari sebelah kanannya yaitu mendekati 1, berarti nilainya berapa? 1,00000 sampai 1. Jadi hampir mendekati 1 dari sebelah kanan dan hampir mendekati 1 dari sebelah kiri. Jadi sebenarnya limit itu artinya itu ya, limit lah, mendekati gitu. Oke. Jadi bisa dilihat di sini kan ada ini ya, beberapa fungsi ini dengan kriterianya tuh ini, kondisi x. Bisa dilihat di sini ada untuk x kurang dari 1, maka akan pakai yang ini, yang pertama ini akan pakai yang ini untuk kurang dari 1. Jika di antara 1 dan 2, dia akan pakai yang ini, x min 1. Jika lebih besar sama dengan 2, maka dia akan pakai 5 min x kuadrat. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat dari case ini, 1, jadi dia untuk sebelah kirinya, yaitu 0,999 kan dia lebih kecil dari 1 kan. Maka untuk yang sebelah kiri ini kita akan pakai case yang atas, dan untuk yang ini 1,0000000 pokoknya 0 terus sampai 0,001 itu dia akan pakai yang ini karena dia lebih besar dari 1 gitu. Jadi sebenarnya seperti inilah konsep sebuah limit gitu. Tidak sesusah itu kok. Nah, oleh karena itu di sini saya akan coba mungkin hapus dulu bagian ini ya, biar gampang. Oke, kita next. Nah, jadi yang seperti yang saya ucapkan di awal, agar limit gx itu ada untuk x mendekati 1, maka nilai untuk x mendekati 1 dari sebelah kiri, yaitu yang ini, 0,99 ini kita anggap mepet 1, dan limit x1 dari sebelah kanan, yaitu 1,0000001 pokoknya. Nah, itu harus sama gitu kan nilainya. Ya. Jadi, intinya tuh limit ini tuh grafiknya tuh akan tidak patah gitu loh kalau nilainya sama. Kalau misalnya nilai kiri dan kanannya beda, misal 0,99 ini nilainya ketika kita cari 4, di sini kemudian yang ini 5, maka nanti grafiknya itu akan patah gitu, nggak nyambung. Nah, kalau dia nilainya sama, misal yang di sini yang 0,99 ini nilainya 0, kemudian yang ini juga menghasilkan nilai 0, maka dia akan nyambung gitu. Jadi nggak patah. Oke. Sebenarnya untuk limit kayak gini tuh ada nanti kaitannya sama kontinuitas ya, kekontinuan gitu. Oke, jadi sini akan saya hapus. Oke, kita mulai pengerjaannya. Yang pertama, limit x1 ini dari kiri kanan itu harus sama. Untuk x mendekati 1. Untuk 1 dari kiri, kita pakai yang atas, oke. Dan yang 1 kanan ini, plus itu dari kanan, kalau min dari yang kiri, dia akan pakai yang kedua.
Oke, ketika kita substitusi, langsung aja 1, kita substitusi ke sini, maka nilainya akan 0 untuk yang dari kiri. Nah, untuk yang dari kanan, kita sama juga substitusi 1, maka hasilnya 0. Nah, karena dia sama-sama 0, berarti dapat disimpulkan bahwa grafiknya itu akan nyambung. Atau limit tersebut itu tidak akan patah gitu. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk limit Gx ini di X sama dengan, X mendekati 1 itu ada. Karena apa? Karena dari satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan itu ada nilainya, dan nilainya itu sama. Seperti itu ya untuk yang A. Jadi kesimpulannya, untuk Gx, X mendekati 1 itu ada. Lanjut untuk yang nilai G1. Nah, dapat kita simpulkan, untuk limit X1 tadi itu kan ada ya. Nah, akan tetapi ketika 1 itu tidak ada. Terus bedanya apa antara limit dan nggak pakai limit gitu? Di limitnya ada waktu 1, tapi kalau dinilai GX1-nya kok nggak ada gitu. Jadi, gini, kalau kita lihat, limit itu kan hanya mendekati. Yang tadi saya bilang, dia tuh 0,999 mendekati 1 atau 1,0000001 gitu ya. Dia tidak benar-benar eksak nilainya 1. Nah, kalau kita coba cari GX1, di fungsi ini tuh ada nggak yang 1? Bisa dilihat di sini tuh lebih kecil 1, di sini lebih besar 1. Nggak ada sebuah fungsi yang dia memiliki kondisi untuk X-nya itu ada di 1. Misalnya di sini kalau misalnya yang pertama ini misalnya X lebih kecil sama dengan 1, maka fungsi GX itu ada, karena dia bisa pakai yang atas gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita hapus, terus di sini yang pakai apa namanya? Di sini yang pakai lebih besar sama dengan 1, limit G1-nya tetap ada gitu. Ininya juga ada. Kenapa? Ya karena dia bisa pakai yang kedua gitu. Nah, berhubung di soal ini tidak ada kriteria untuk nilai 1 yang benar-benar 1, maka dapat disimpulkan itu nggak ada untuk G nilainya 1. Nah, seperti itu. Jadi, gitu sih cara simpel bedain limit atau enggak limit. Karena limit itu sebenarnya hanya nilainya tuh hampir 1 kalau untuk X1. Kalau untuk X2 ya berarti dia hampir 2. Tapi tidak benar-benar 2. Tapi kalau misalnya fungsinya bentuknya seperti ini, G1 ya dia eksak di 1 itu. Tepat di 1 tersebut. Oke, berarti untuk yang B ini disimpulkan tidak ada ya. Karena tidak ada fungsi untuk nilai X sama dengan 1. Nah, untuk yang ketiga, gampang. Ya, karena kalau kita udah bisa ngerjain yang pertama, pasti yang seterusnya juga bisa. Ini hampir sama seperti yang seperti ini ya. Nah, kita akan cek ini. Untuk agar limit X mendekati 2 di Gx itu ada, fungsi G gini, maka Gx dari sebelah 2 dari kiri dan 2 dari kanan itu harus sama nilainya. Kita pakai yang ini, kalau dari kiri kan dia pakai ini ya. Karena kan X lebih kecil dari 2, maka kita pakai aja nih. Kalau kita gambarin ya ini anggap aja ada 2, berarti ini titiknya. Kita mendekati 2 dari kiri ya berarti nilainya itu berapa? 1,99999 terus. Nah, kalau yang 2 dari kanan berarti sebenarnya nilainya itu berapa? Kita ambil contohnya 2,0000 pokoknya panjang sampai 1. Ya, intinya tuh mendekati 2 gitu. Saking mendekatinya, jadi kita anggap nilainya tuh 2 gitu. Itu untuk limit ya. Jadi anggapannya nilainya itu 2, padahal cuma mendekati. Nah, kita lihat bahwa di sini kan dia apa ini? 2 dari kiri kan. Karena 1,99 itu kan pakainya yang ini kan harusnya ya. Yang ini ya. Karena kan dia lebih kecil dari 2. Belum 2 tapi lebih kecil gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita pakainya apa? X-1. Kemudian kita substitusi untuk X-nya 2. 2-1 ya udah ini berarti nilainya 1 kan. Gampang. Nah, untuk yang dari kanan ya ini anggapannya kita ambil 2,000001 yang artinya dia tuh udah lebih besar dari 2 gitu loh. Walaupun cuma kelebihan dikit doang, sekecil inilah ya. Pokoknya kecil banget tapi dia udah masuk ke 2 gitu. Nah, makanya nanti 5 min X kuadrat kita substitusi 2. Kemudian 5 min 2 kuadrat 4, harusnya kan nilainya 1 ya. Nah, karena 1 itu sama untuk 2 dari kiri dan kanan,
sama-sama nilainya 1, maka dapat disimpulkan untuk limit Gx itu ada di X mendekati 2. Jadi sesimpel itu untuk menentukan limit itu ada atau enggak gitu. Oke. Lanjut ya. Kita akan coba untuk menyelesaikan problem yang kedua, dan ini juga problem yang terakhir sebenarnya. Jadi di sini kita untuk diminta untuk mencari bilangan nilai dari A dan B sehingga fungsi ini tuh nanti fungsi ini f(x) ini akan continue di setiap titik. Nah, mungkin terlihat mengerikan ya, ada A, B gitu dan X bla 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 gitu. Tapi akan kita coba solve nanti. Nah, lanjut aja. Di sini saya akan tulis soalnya lagi. Oke. Jadi di sini untuk X plus 1, jika X lebih kecil dari 1, nah ini kalau antara 1 sama dengan lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2. Kemudian ini untuk lebih besar sama dengan 2. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi problem pertama gitu. Nah, jadi akan selalu continue gitu kan. Maka istilahnya gini, agar selalu continue itu untuk nilai f(x)(1) ini harus sama kayak di yang sebelah ini. Jadi istilahnya gini, ini kan ada 3 grafik lah istilahnya. Ada 3 grafik, jadi anggap aja ini grafik ini itu bentuknya seperti ini nih, set, oke. Untuk yang ini. Kemudian ada grafik yang ini tuh bentuknya, misalnya contohnya gini, set. Nah, 3x ini anggap aja gini, set. Gitu. Nah, jadi tuh gini, agar continue ya intinya tuh harus nyambung gitu, jangan patah, jangan nanti grafiknya misalnya gini, set, terus set, seret. Nah, ini continue, di bagian ini continue, tapi di bagian ini patah gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Makanya di sini mungkin saya sedikit kurang tepat yang nulisnya, tapi intinya tuh untuk lebih kecil dari 1 tuh sama untuk yang ini, X yang ini. Jadi yang kedua ini, itu nilainya kalau dari mendekati 1 itu harus sama-sama yang ini. Yang pertama, kalau yang kita pakai yang dia X-nya 2, ya nilainya itu harus sama dengan ini gitu. Mana ini? Ini yang ketiga, pokoknya harus sama. Biar apa? Titiknya tuh nggak patah itu. Oke, jadi sesimpel itu untuk mencari analisis bahwa gimana sih biar dia continue gitu. Intinya tuh nyambung gitu. Nah, kita diminta untuk cari A dan B-nya biar nyambung tuh berapa. Ini kan karena di sini kan A ya, B. Ini kan variabel yang belum kita ketahui kan. Nah, berapa sih nilai A dan B supaya ini tuh nanti nyambung gitu. Membuat ini tuh nyambung, nggak patah kayak gini. Oke, di sini akan kita kerjakan dulu, yang mana kita akan cek. Kita akan buat nyambung yang ini. Nah, ini itu, ini tuh yang pertama ya tadi. Terus ini ada yang kedua, grafik kedua. Anggap aja grafik ketiga gitu. Oke, di sini akan saya hapus saja biar nggak terlalu banyak. Nah, di sini kita akan cari untuk 1 yang 2. Nah, di sini itu apa? Untuk X1. Berarti di sini itu sebenarnya kita akan cari titiknya X-nya itu 1 di sini. Nah, nanti untuk di sini kita pakai apa? X-nya 2 gitu. Nah, untuk X1 ini ya udah, kita akan pakai limit 1 dari sebelah kiri ya. 1 dari sebelah kiri yang tadi saya sampaikan, karena di sini kan 1 ya. Kita akan pakai yang dari sebelah kiri mendekati 1, kemudian kita pakai yang kedua yaitu 1 tapi dari sebelah kanan. Nah, maka pakainya dia akan pakai fungsi yang kedua gitu. Nah, kalau continue dia akan nilainya harus sama kan, biar nggak patah kayak gitu. Istilahnya masih nyambung lah grafiknya. Oleh karena itu di sini kita bisa lihat bahwa nanti untuk 1 dari kiri itu nilainya kan X plus 1. Terus yang kanan kan pakai variabel ini ya, AX plus B. Nah, kita coba substitusi untuk nilainya X-nya 1, kita masukin di sini X1, 1 tambah 1 berarti nilainya 2, ini saya kasih hijau. Kemudian yang merah itu apa? X-nya kita ganti 1, berarti nilainya apa? A kali 1 plus B akan bernilai A plus B kan? Nah, saya buat ini jadi sebuah persamaan 1, karena dia itu nilainya belum kita ketahui A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, di sini A plus B, ya ini yang merah ini, sama dengan 2. Oke, ini untuk persamaan yang pertama yang kita dapatkan. Nah, kemudian di sini ada persamaan kedua. Untuk mencari apa? Untuk mencari yang ini. Kita akan fokus pindah ke ini. Berapa sih nilai ini? AB untuk yang X-nya 2, biar nggak patah gitu. Nah, oleh karena itu, di sini kita ya sama, nanti ada 2. Kemudian di sini kita harus cari dari sebelah kirinya berapa.
sebelah kanannya berapa, biar nggak patah gitu apinya. Oleh karena itu, ini sama tadi pengerjaannya kayak yang pertama, masalah pertama, AX plus B ya. Ini dia pakai yang kedua, ya kan? Karena dia apa? 2 dari kiri. Oke, 2 dari kiri. Nah, kemudian 2 dari kanan, yaitu pakainya yang ini. X lebih besar sama dengan 2. Kemudian kita substitusi untuk X-nya 2. Jadi A kali 2 berarti 2A plus B. Kemudian limit ini 3 kali X-nya 2, 6. Nah, dapat kita tuliskan berarti 2A plus B yang ini yang hijau sama dengan berapa? 6. Oke, sama dengan 6. Nah, kita punya dua persamaan ini nih. Nah, kira-kira kita bisa apakan supaya mendapatkan nilai A dan B? Ini kan masih AB ya, AB, AB gitu. Karena kita dapat sebuah persamaan kayak gini, ini kita dapat lakukan sebuah metode eliminasi persamaan 1 dan 2. Supaya nanti kita tahu, oh nilai A-nya tuh segini, oh nilai B-nya segini gitu. Oke, kita akan hapus saja. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan mengeliminasi ya persamaan 1 dan 2. Ya ini, 1 ini A plus B sama dengan 2, kemudian 2A plus B sama dengan 6. Kita minkan, min 1. Kita minkan, dan kita dapat nilai ini. A dikurangi min 2, A kan min A ya. Kemudian B dikurangi B ya, hilang. Kemudian 2 kurangi 6, yaitu min 4. Nah, kemudian kita kalikan kedua sisi dengan bilangan min 1, jadi A sama dengan 4. Oh, kita ketemu nih A-nya 4. Setelah itu kita bisa apakan nilai A ini? Kita bisa substitusi A ke salah satu persamaan. Supaya kita bisa dapat nilai B-nya. Karena kita udah tahu nilai A-nya. Nah, didapatkan nilai A, kemudian nilai A ini kita substitusi ke persamaan 1. Yang ini ya, kita pakai yang persamaan 1. Mau pakai persamaan 2, boleh. Cuma di sini saya pakai yang 1 karena biar gampang aja gitu. Nggak usah kalikan 2. Jadi A plus B sama dengan 2, A-nya kan 4. Berarti B itu nilainya berapa? 4 plus B sama dengan 2. Di sini berarti saya pindah ruas, nilainya B sama dengan min 2 gitu. Jadi untuk nilai B-nya itu sama dengan min 2. Nah, jadi nilai A dan B yang membuat fungsi f itu selalu kontinu, tadi grafiknya, itu ketika A-nya 4 dan B-nya min 2. Nah, mungkin bagi kalian yang merasa kayak merasa aneh gitu, kita bisa coba kunjungi ini ya, link yang sudah saya sertakan. Di sini tuh coba saya akan bukakan dulu linknya. Oke, kita akan coba kunjungi ini. Oke. Kalkulator, oh maaf, kita sebentar. Oke. Nah, sini saya ini dulu ya. Nah, oke. Bisa dilihat tadi ini untuk nilai yang apa? Ya, ini kan ada ini ya, ini warna hijau. Oke kan? Nah, ini warna biru untuk yang kedua. Dan ini untuk yang merah. Bisa dilihat, ketika B-nya itu tadi nilainya berapa? Min 2 dan A-nya 4, seperti yang ada di PPT tadi, yang PPT yang saya lihat di sini. Mana ini? Ya, ini seperti yang ada di PPT ini. A-nya 4, B-nya min 2, ya kan? Nah, kalau kita lihat, ini, B-nya min 2, A-nya 4. Nah, di sini tuh grafiknya nyambung. Ya, yang merah ini kan tadi yang merah X plus 1 nih. Set. Nah, di sini tuh ketika B-nya min 2 dan A-nya 4, di situ nyambung gitu. Nyambung, kemudian ini jalan ke sana. Nah, kemudian di sini yang hijau sama 3 itu nyambung gitu ke sana. Jadi, seperti ini ya untuk visualisasinya. Gimana sih kalau nilai B-nya itu min 2 atau A-nya itu 4 gitu. Nah, kalau misalnya, coba deh B-nya kita ganti berapa? Ya coba aja, misalnya B-nya kita ganti. Nah, bisa lihat patah. Berarti nilai B-nya kurang tepat. Atau misalnya B-nya udah benar nih tadi berapa min 2 ya. Terus A-nya nih salah, ya patah juga gitu. Istilahnya kita tuh kayak mencari nih ya, nilainya berapa ya, agar ininya tuh bisa continue gitu loh. Ternyata setelah kita hitung secara matematis, untuk B min 2 dan A-nya 4, itu membuat grafiknya itu akan continue gitu di semua titik. Nah, seperti ini grafiknya.
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, agar continue itu nilainya tuh harus nyambung seperti ini kalau kita buat grafiknya. Nah, jadi gampang lah ya untuk mengerjakan limit dan memvisualisasikannya gitu. Gimana sih sebenarnya limit itu dan gimana sih grafiknya gitu dari persamaan garis atau fungsi tersebut gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.